Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Devina Puspitasari SHMH. Saya merupakan dosen pada program sarjana, program studi hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Saya bergabung dengan Universitas Tanjung Pura sejak tahun 2022. Baik, berikut mata kuliah yang akan saya jadikan video dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mata kuliah Hukum Perusahaan dengan kode mata kuliah HKW 183. Mata kuliah Hukum Perusahaan merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diambil pada semester 3. Mata kuliah Hukum Perusahaan, untuk dapat menempuh mata kuliah ini, terlebih dahulu mahasiswa harus mengambil atau mengikuti mata kuliah Hukum Ekonomi. Berikut capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Hukum Perusahaan. Yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasikan nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, adaptif, dan inovatif sebagai pembelajar sepanjang hayat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. CPL pertama merupakan perwujudan dari sikap. Lalu CPL 2, mahasiswa mampu menelaah pemahaman terhadap pengetahuan dasar, konsep dan teori hukum, asas, prinsip, norma, dan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah hukum, baik dalam lingkup nasional maupun global. CPL yang ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pengetahuan teknis dan atau prosedur penyelesaian permasalahan hukum dan kasus hukum dalam kehidupan bermasyarakat. CPL 2 dan CPL 3 merupakan perwujudan dari nilai pengetahuan. Untuk mewujudkan capaian pembelajaran tersebut, maka disusun capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah Hukum Perusahaan ini. Terdiri dari 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap yang menghargai nilai-nilai religius, Pancasila, norma, etika hukum, profesionalisme, dan integritas dalam pengambilan keputusan serta interaksi dalam lingkungan perusahaan dan masyarakat bisnis. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan teori dasar, asas, prinsip, serta peraturan perundang-undangan dalam konteks hukum perusahaan untuk menemukan solusi penyelesaian masalah yang efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku baik di tingkat nasional maupun global. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah teknis dan prosedur yang tepat dalam menangani permasalahan hukum terkait hukum perusahaan dengan menggunakan studi kasus sebagai contoh untuk menerapkan penyelesaian yang sesuai. Lalu CPMK 4, mahasiswa mampu mengaplikasikan kemampuan analisis literasi hukum secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merancang solusi dan pengembangan kebijakan yang relevan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang hukum perusahaan. Adapun kemampuan akhir tahap pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan sub CPMK dalam mata kuliah Hukum Perusahaan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, sejarah, jenis, dan asas hukum organisasi badan usaha, serta menjelaskan klasifikasi badan usaha dan kewajiban perusahaan. Sub CPMK pertama sebagai perwujudan dari CPMK yang pertama. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk dan karakteristik hukum perusahaan perseorangan dan persekutuan. Ini sub CPMK kedua merupakan perwujudan dari CPMK nomor 2. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis aspek hukum perseroan terbatas. Poin nomor 3 atau sub CPMK nomor 3 merupakan detail dari atau penjelas dari CPMK yang keempat. Lalu sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi aspek hukum koperasi untuk merumuskan langkah strategis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. CPMK 5, mahasiswa mampu mengevaluasi aspek hukum BUMN, BUMD, dan BUM Desa untuk merumuskan langkah strategis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sub CPMK 4 dan 5 merupakan penjelasan lebih detail dari CPMK 3. Lalu, selain di sub CPMK 1, sub CPMK 6 juga menjelaskan atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari CPMK pertama. Sub CPMK 6 membahas mengenai menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam menjelaskan karakteristik hukum yayasan dan perkumpulan sebagai organisasi non-profit. Yang terakhir, sub CPMK 7, mahasiswa mampu mengidentifikasi tanggung jawab hukum perusahaan, baik pidana, perdata, dan administrasi dalam menghadapi tuntutan hukum terkait aktivitas badan usaha. Untuk sub CPMK 7 juga menjelaskan CPMK yang kedua.
Bahan kajian dari mata kuliah hukum perusahaan yaitu bentuk-bentuk badan usaha dan tanggung jawab hukumnya. Untuk memperjelas bahan kajian tersebut dan merupakan uraian dari sub CMK atau tahapan pembelajaran, diuraikan menjadi 16 pertemuan. Pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 adalah UTS dan UAS. Sisanya adalah kuliah di kelas dengan materi nomor 1 sampai dengan nomor 14. Yang pertama mengenai pengertian, sejarah, jenis, dan asas hukum organisasi badan usaha. Yang kedua klasifikasi badan usaha, kewajiban perusahaan atau legalitas usaha. Yang ketiga perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata. Yang keempat persekutuan firma. Yang kelima persekutuan komanditer. Yang keenam dasar hukum dan karakteristik PT atau perseroan terbatas, pendirian modal dan saham perseroan terbatas. Yang ketujuh organ PT, pembubaran PT dan pemberesan PT. Yang kedelapan penggabungan atau merger, peleburan atau konsolidasi dan akuisisi. Yang kesembilan masuk dalam pembahasan PT publik atau PT terbuka dan good corporate governance. Yang kesepuluh mempelajari mengenai holding group company dan perusahaan transnasional serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang ke-11 koperasi. Yang ke-12 BUMN, BUMD, dan BUM Desa. Ke-13 yayasan dan perkumpulan. Yang ke-14 tanggung jawab perusahaan, pidana, perdata, dan administrasi. Untuk micro teaching, sebagai pernyataan diri dosen, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas untuk pertemuan materi ke-6, yaitu dasar hukum, karakteristik PT, pendirian dan modal dan saham PT. Adapun bentuk pembelajaran pada mata kuliah hukum perusahaan yaitu luring atau di kelas dan daring melalui LMS atau Learning Management System melalui Edlink di satu Untan. Metode pembelajaran yang akan saya terapkan dalam mata kuliah hukum perusahaan adalah kuliah, diskusi, presentasi, dan berdasarkan outcome based learning menggunakan case based learning. Assessment yang akan saya lakukan terdiri dari 5 assessment, diskusi atau tanya jawab sebesar 15%, presentasi sebesar 15%, makalah sebesar 20%, UTS dan UAS masing-masing sebesar 25%. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita udah masuk di pertemuan 6 di mata kuliah hukum perusahaan. Masih sama saya, tim teachingnya. Masih ingat ya untuk sebelum UTS, kemarin kita udah bahas pengantar badan usaha, usaha perseorangan, terus persekutuan, sampai sekarang kita masuk ke perusahaan atau dikenal dengan perseroan terbatas di pertemuan 6 dan 7. Mengingat kembali capaian pembelajaran mata kuliah kita yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama, untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 materi mengenai perusahaan ini atau perseroan terbatas, kita akan merujuk ke capaian pembelajaran kedua, mahasiswa mampu menelaah konsep. Dalam hal ini konsep mengenai hukum perusahaan tentang perseroan terbatas. Lalu capaian pembelajaran mata kuliahnya itu CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis. Jadi kalian bukan cuma memahami aja nanti nih, bukan cuma menjelaskan, tapi kalian harus bisa menganalisis. Jadi nanti di tengah-tengah saya minta kalian analisis sedikit, buat small group discussion mengenai modal. Itu salah satu materi dari hukum perusahaan. Menganalisis konsep dasar teori asas prinsip tentang hukum perusahaan. Apa aja sih yang dipelajari di hukum perusahaan pertemuan 6 dan ke-7 ini? Nah, untuk pertemuan 6 khususnya yang hari ini, kita akan bahas utamanya tentang apa sih itu perseroan terbatas. Lalu kita akan membahas karakteristiknya. Kayak kemarin kita udah bahas persekutuan di pertemuan 345, ada karakteristik dari persekutuan. Nah, ini kita akan bahas juga karakteristik perseroan terbatas itu seperti apa. Lalu kita akan bahas pendiriannya. Nah, ingat di pertemuan kedua kita bahas tentang kewajiban atau legalitas badan usaha. Di sana kita bilang kalau misalnya setiap badan usaha itu harus didirikan. Nah, gimana pendirian perseroan terbatas ini? Ini akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Untuk materi berikutnya itu tentang modal sama saham. Kemarin dalam persekutuan kita udah bahas modalnya ada uang, bisa dalam bentuk keahlian, bisa barang. Kalau di perseroan terbatas gimana modalnya? Nah, ada lagi nih
satu kata lagi yang baru, saham. Kalau kemarin di persekutuan kita tidak mengenal saham, kita mengenalnya modal aja. Nah, kalau saham ini apa? Nah, kita akan bahas tentang saham sama bentuk-bentuk saham. Untuk pertemuan ke-7, sebenarnya masih lanjutan dari pertemuan ini ya, materinya sama, tapi kita akan bahas organ-organnya, organ-organ perseroan terbatas, dan bahas tentang pembubaran perseroan terbatas. Oke, kita masuk pertama tentang definisi. Perseroan terbatas. Kalau kemarin masih ingat nggak definisinya persekutuan apa? Intinya ada perjanjian, ada pemasukan modal, dan ada pembagian keuntungan. Sama, perseroan terbatas juga punya 3 karakteristik itu. Cuman dia ada definisi rigidnya lagi nih yang udah ditentukan oleh undang-undang. Kita pakai dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Bisa kita baca sama-sama. Mungkin salah satu bisa bantu baca. Mbak yang baju garis abu-abu bisa bantu baca. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara serta pelaksanaan. Nah, dari definisi tersebut ada beberapa unsur. Yang pertama, dia itu badan hukum. Nah, nanti kita lihat ya karakteristik. PT itu salah satunya adalah badan hukum. Apa sih maksudnya badan hukum? Lalu yang kedua, persekutuan modal. Nah, ini yang dibedakan dengan persekutuan yang pertemuan 3-4 kemarin kita bahas. Kalau di persekutuan itu persekutuan orang. Orang berkumpul, sekutu berkumpul membentuk satu badan usaha, persekutuan perdata, firma atau CV. Sedangkan di sini persekutuan modal. Jadi modal-modalnya yang dikumpulkan dalam satu wadah tertentu, lalu dibuat dalam satu bentuk badan usaha. Didirikan berdasarkan perjanjian, sama ya kayak kemarin kita bahas perjanjian dalam persekutuan itu. Kalau misalnya ada perjanjian, ada modal yang ditempatkan, maksud saya ada modal yang dimasukkan, lalu ada pembagian keuntungan. Jadi tujuannya mencari keuntungan. Melakukan kegiatan usaha. Sama juga dengan badan usaha yang sebelumnya itu. Harus ada kegiatan usahanya dan kegiatan usahanya ini harus tetap. Dia ini melakukan apa? Mungkin melakukan penyertaan modal kegiatan usahanya dalam bentuk modal ventura. Atau kegiatan usahanya dia memproduksi satu barang atau memberikan satu jasa tertentu. Jadi kegiatan usahanya harus tertentu. Lalu dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam saham. Ada modal satu, namanya modal dasar. Nanti modal dasar ini akan dibagi-bagi dalam bentuk saham. Makanya kan kalau misalnya kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang dibilang satu lembar sahamnya seharga sekian. Nah, itu sebenarnya adalah pembagian dari modal dasar suatu perusahaan. Jadi kalau kita punya saham di dalam satu perusahaan, artinya kita punya menyertakan modal di dalam perusahaan tersebut. Lalu ini terkait dengan frasanya perseroan terbatas. Perseroan itu merujuk pada persekutuan sero. Sero itu artinya modal. Lalu terbatas itu merujuk pada tanggung jawabnya. Inilah yang disebut dengan badan hukum. Karena tanggung jawab perusahaan perseroan terbatas itu adalah tanggung jawab terbatas. Ada yang tahu tanggung jawab terbatas itu maksudnya apa? Apa ya tanggung jawab terbatas itu? Kalau kemarin dalam persekutuan tanggung jawabnya itu dibebankan kepada seluruh sekutunya sampai ke harta pribadi si sekutu-sekutunya dalam persekutuan. Beda sama perseroan terbatas. Tanggung jawabnya itu ya tanggung jawabnya si perseroan terbatas itu, si PT itu. Sebatas saham dan aset yang dimiliki oleh perseroan terbatas tersebut. Jadi kalau misalnya saya punya saham di perusahaan di PTA, lalu PTA tersebut bangkrut, maka kalau misalnya PTA itu punya utang-utang yang belum bisa dibayarkan, nggak akan mengambil kekayaan harta pribadi saya akan rugi atau bertanggung jawab sebatas saham yang saya punya aja. Itu makna dari kata terbatas. Dan kita masuk ke pendirian badan usaha, pendirian si PT-nya. Kita waktu pertemuan kedua udah bahas tentang kewajiban perusahaan atau legalitas usaha. Pada masih ingat nggak intinya apa sih waktu itu kita bahas di pertemuan kedua nih? Mungkin ya. Kalau menurut saya pada intinya terkait dengan badan usaha
baru menyatakan secara sah secara hukum apabila si suatu badan usaha itu tuh bergantung kepada bentuk badan usaha yang memang didirikan sejak awal dulu. Contohnya suatu perusahaan persero yang memang dia tuh udah lahir sejak usahanya tuh melakukan kegiatan usaha tersebut gitu. Sama kalau terkait dengan penentuan kapan sahnya tuh secara singkatnya menurut saya tuh terkait dengan suatu badan usaha itu tuh udah menjadi penting ketika dikaitkan dengan tanggung jawab dari badan usaha tersebut sih Bu, terhadap hal-hal yang kayak hak dari sekutunya, pengurus dan segala macam. Nah ini kelihatan ya kalau misalnya Dinda udah baca nih, jadi dia udah tahu nih sebenarnya implikasi dari pendirian perusahaan. Kita bahas tentang gimana sih caranya si perusahaan atau PT ini bisa mendapatkan status badan hukumnya sampai dia berdiri sebagai badan hukum. Nanti yang Dinda jelasin malah udah lebih jauh nih, nanti implikasinya apa nih kalau biasanya dia jadi badan hukum. Nah, ngomongin lagi kegiatan usahanya apa yang perlu dilakukan. Itu jadi intinya seperti itu ya. Ini PPT-nya nggak usah kalian catat, nanti saya upload seperti biasa ya di aplikasi Adlink. Bu, apa sih Bu yang terkait dengan OSS RBA Bu yang suka sebut-sebut tuh Bu? Kalau misalnya kita mau mendirikan usaha, nah kalau misalnya mau mendirikan usaha, kita kan perlu izin usaha. Setelah bentuknya, wadahnya, rumahnya ini udah terbentuk, si PT-nya udah terbentuk. Nah, barulah kita bisa menjalankan kegiatan usaha di rumah tersebut. Nah, untuk menjalankan kegiatan usaha kita perlu izin usaha. Emang sebenarnya melalui OSS RBA ini nggak semuanya harus diterbitkan izin usaha ya. Nanti dibagi lagi jadi 3 kelompok. Ada yang cukup diterbitkan NBA aja atau NIB, nomor induk berusaha. Ada yang memang nanti ada berikan izin usaha. Nanti akan dipelajari lebih lanjut ya pada pertemuan yang lain. Jadi beda nih nanti kalau ditanya proses pendirian perusahaan PT dengan izin usaha, itu satu konsep yang berbeda. Tadi ada sebut-sebut anggaran dasar Bu, anggaran dasar gimana Bu lihatnya? Nah ini saya, karena dia ketentuan-ketentuan yang rigid ya, kalian bisa baca dalam Undang-Undang PT, untuk informasi apa aja sih yang harus dimuat dalam anggaran dasar, ada dalam pasal 15. Lalu ketentuan pemakaian nama, bagaimana cara menggunakan nama, menentukan nama PT-nya. Sebenarnya ada ketentuannya juga ya. Emang nggak strik-strik banget ya, tapi ada ketentuannya di pasal 16. Lalu mengenai kedudukan, domisili, tempat, alamat si PT ada di pasal 17. Lalu terkait dengan maksud dan tujuan dari pendirian PT tersebut. Bisa diubah nggak Bu anggaran dasarnya kalau misalnya udah didaftarkan? Itu bisa, perubahan anggaran dasar bisa dilakukan. Ada 2 jenis perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar yang perlu persetujuan menteri dan ada anggaran dasar yang tidak perlu persetujuan menteri. Kalau tidak perlu persetujuan menteri tetap diupload, tetap disubmit dalam platform, namun cukup dinotifikasikan saja, oh kalau kami melakukan perubahan anggaran dasar terkait ini. Tapi kalau misalnya perubahan anggaran dasarnya perlu persetujuan menteri, maka nanti menteri akan memproses lagi ini apakah disetujui atau tidak perubahan anggaran dasar tersebut. Oke, kita lanjut ke daftar perseroan. Setelah si PT ini mendapatkan status badan hukum, maka akan dicatatkan dalam daftar perseroan. Daftar perseroan bukan cuma mencatatkan si PT A, PT B domisilinya di mana, bukan cuma tentang identitas PT-nya aja, tapi juga terkait dengan perubahan-perubahan anggaran dasar yang dilakukan oleh masing-masing PT. Udah dicatat dalam daftar perseroan, lalu diumumkan juga. Apa aja yang diumumkan? Diumumkan dalam tambahan berita negara tentang akta pendirian dan keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum, akta perubahan anggaran dasar dan keputusan menteri tentang persetujuan perubahan anggaran dasar, dan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya. Berarti yang ketiga ini untuk anggaran dasar yang tidak perlu persetujuan menteri ya. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu maksimal 14 hari sejak tanggal keputusan menteri atau sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut. Yang suka jadi pertanyaan, kapan PT tersebut mendapatkan status badan hukum? Apakah sejak keputusan menteri tersebut? Apakah sejak diumumkan? Apakah diumumkan ini suatu hal yang penting yang menyebabkan dia mendapatkan status badan hukum? Enggak. Status badan hukum itu diterima oleh PT tersebut ketika ditandatangani keputusan pengesahannya, bukan sejak diumumkan. Lalu ada 2 materi lagi.
tentang modal dan tentang saham. Tentang modal. Kemarin di persekutuan bisa keahlian. Kalau di sini yang diatur dalam pasal 31, modal itu ada uang atau bentuk lain. Penilaian setoran modal ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan berdasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafiliasi oleh PT tersebut. Kalau bentuknya benda tidak bergerak gimana? Harus diumumkan ya dalam satu surat kabar ya, takutnya. Kenapa nih harus diumumkan? Takutnya ternyata benda tidak bergerak itu ada kaitannya dengan hak orang lain. Mungkin ada udah diwariskan kah, udah dihibahkan kah, atau diwakafkan. Jadi tetap harus diumumkan dalam jangka waktu 14 hari. Sejak akta pendirian ditandatangan atau sejak KRUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Ada 3 jenis modal. Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar, ini nanti ada perubahannya ya di aturan yang terbaru. Ini saya masih berdasarkan Undang-Undang PT. Di aturan terbaru itu ada satu lagi perusahaan namanya perusahaan perseorangan. Nah itu nanti kita bahas lah ya, mungkin tambahan di materi sendiri. Tapi untuk pendaftaran PT ini ada perubahan-perubahan sedikit di dalam aturan tersebut. Modal di dasar menurut Undang-Undang PT itu minimal 50 juta, modal ditempatkan dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Jadi misalnya PT mau mendirikan, seorang mau mendirikan PT, modal dasarnya karena itu di situ minimal 50 juta, taruhlah mau 100 juta gitu. Modal ditempatkan sama modal disetornya itu paling sedikit 25%. Berarti 25% itu berapa dari 100 juta? 25 juta. Berarti sebenarnya cuma 25 juta aja nih yang ditempatkan, yang disetor, dan yang dibagi-bagi atas saham itu cuma itu aja yang disetorkan atau dibagikan kepada para pemegang saham. Sisanya untuk apa? Sisanya nanti bisa dipakai kemudian hari kalau misalnya ternyata si perusahaan tersebut tahu-tahu misalnya mau kembangin perusahaan, buka cabang tempat lain, atau misalnya mau butuh modal tambahan, bisa dia nanti mengeluarkan saham baru dari sisa yang 75% tadi. Nah, itu salah satu cara perusahaan menambah modalnya. Ini yang mau kalian baca nanti untuk minggu depan. Tapi sebelum ke situ saya mau teman-teman diskusi dulu. Saya mau bikin small group discussion, jadi 2 grup aja, 2 grup kecil. Yang satu bahas tentang penambahan modal. Bisa enggak sih dilakukan penambahan modal? Yang satu lagi bahas tentang pengurangan modal. Bisa enggak sih dilakukan pengurangan modal? Nah, untuk yang pengurangan modalnya ada syaratnya nih. Kalau pengurangan modal itu apa yang harus dilakukan? Nah, saya kasih waktu sekitar 15 menit, cukup? Cukup ya, 15 menit. Nanti kalian presentasikan secara lisan aja. Bu, penanaman modal ini seperti ini, pengurangan modal ini seperti ini. Itu aja ya, jadi nggak usah bikin PPT atau bahan presentasi lainnya. Kita mulai dari sekarang, silahkan diskusi dalam grupnya masing-masing, bagi 2 sisi aja ya. Oke, udah ya, 15 menit udah selesai. Saya minta satu aja lah perwakilan dari masing-masing grup kecil yang ada untuk kasih tahu ke saya, bisa nggak sih dilakukan penambahan modal dan bisa nggak sih dilakukan pengurangan modal. Silakan dari yang penambahan dulu. Kalau penambahan modal itu kan berarti menambah jumlah uang atau saham dalam perusahaan. Itu baik yang sudah ditempatkan maupun disetor. Penambahan ini harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Jika perusahaan menerbitkan saham baru untuk menambah modal, maka saham tersebut harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang sudah ada, jika sesuai dengan jumlah kepemilikan mereka. Terus kalau mereka tidak membeli dalam waktu 14 hari, barulah saham bisa ditawarkan kepada pihak lainnya. Namun aturan ini tidak berlaku jika saham ditunjukkan untuk karyawan perusahaan, pemegang obligasi yang bisa mengubah obligasinya menjadi saham, terus atau jika saham dikeluarkan sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. Oke, sip. Gimana, nangkep nggak yang kelompok satunya? Penambahan modal bisa dilakukan atas persetujuan RUPS, bisa ditawarkan dulu nih ke intern ya. Di situ baru ditawarkan ke pihak lain kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu nggak ada yang mau beli. Siapa namanya Mbak? Chania. Nah, terima kasih ya Mbak Chania. Silahkan ke pengurangan modal. Siapa yang mau kasih pendapat, kasih kesimpulan dari hasil diskusinya? Dinda?
Oke, kalau tadi Bu hasil diskusi kami itu Bu, bahwasannya pengurangan modal tuh berkaitan dengan perubahan anggaran dasar, yang mana itu emang membutuhkan persetujuan dari menteri tersebut gitu. Tapi ada memang hal yang lebih spesifik daripada terkait dengan penambahan modal tadi. Nah itu lebih lanjut saya mau jelasin. Oke, Bila, silakan Bila. Jadi kalau untuk pengurangan modal itu harus diadakan rapat umum pemegang saham tadi Bu untuk meminta pendapat para kreditur, karena para kreditur itu kan takut dirugikan Bu. Iya ya, betul. Karena pengurangan modal nanti terkait dengan jaminan umum ya, kreditur-kreditur yang memiliki hak tagih atas jaminan umum nih nanti dirugikan. Jadi berkuranglah porsi aset si perusahaannya untuk membayar utang-utang perusahaan. Makanya pendapat kreditur itu penting dalam pengurangan modal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita udah belajar tentang definisi PT, karakteristik PT, lalu pendirian PT, modal PT dan saham PT. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Bila? Di sebelah sini? Oke, Bila dulu aja. Oh, mau tanya juga? Bila dulu ya. Izin bertanya mengenai tanggung jawab perusahaan. Hah? Untuk mendirikan perusahaan itu kan biasanya diperlukan persiapan-persiapan kan Pak? Persiapan tersebut tuh dilakukan ada kalanya sebelum perusahaan mendapatkan status badan hukum. Kalau dari persiapan tersebut terdapat tindakan pendiri perusahaan yang ternyata untuk kepentingan perusahaan, seperti misalnya membeli mobil untuk nanti digunakan perusahaan. Nah, tindakan itu tuh pembelian tersebut tuh menyikat perusahaan atau tidak? Bagus nih pertanyaannya. Saya jawab dulu aja lah ya. Pertanyaan Nabila atau Bila? Sabila. Bila nanya kalau misalnya ini ada pembelian atau tindakan-tindakan hukum sebelum PT tersebut mendapatkan status badan hukum, bisa enggak? Sebelumnya mungkin ada yang mau jawab? Bisa ya, dia diakui menjadi tindakan perusahaan. Tapi ada tapinya nih. Yang pertama, kalau misalnya tindakan tersebut dilakukan oleh semua pendiri, dia otomatis demi hukum menjadi tindakan perseroan terbatas tersebut setelah PT mendapatkan status badan hukum. Kalau misalnya nggak semua pendiri gimana? Bisa nggak? Bisa juga, tapi harus disetujui dalam rapat umum pemegang saham pertama yang dilakukan oleh PT setelah PT mendapatkan status badan hukum. Atau bisa juga tindakan-tindakan hukum itu dilakukan dalam suatu akta notaris. Nah, nanti aktanya itu atau akta biasa ya, bukan akta notaris, dilekatkan dalam akta pendirian. Itu nanti dijadikan tindakan hukum perseroan terbatas. Lagi habis itu kita selesaikan. Silakan. Bu, sebelumnya kan Ibu ada membahas tentang pendirian PT. Dari situ ada pembahasan terkait Menteri bisa menolak permohonan pendirian PT. Oh iya. Ya, terkait alasan penolakannya itu apa? Penolakan. Yang ini kah? Iya. Penolakan PT itu yang bawah tuh ya? Biasanya sih bukan hal-hal substansial ya, penolakan pendirian PT itu misalnya kan di situ ada jangka waktu tuh maksimal 60 hari sejak penandatanganan akta, dia harus diajukan. Nah, mungkin ada administrasi yang tidak terpenuhi atau mungkin namanya ternyata udah dipakai sama PT lain, seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya, karena waktunya juga udah mau habis. Seperti biasa, saya adakan diskusi dalam Adlink. Kasusnya udah saya muat dalam Adlink. Kalian tinggal akses aja Adlink kalian masing-masing. Lalu kalian klik link drive-nya. Nanti kalian bisa komen dalam bagian situ ya. Ingat ya, ketentuannya seperti biasa. Satu mahasiswa satu paragraf saja, memberikan pendapat satu paragraf aja. Apa sih pendapat kalian tentang hal tersebut? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah mencatat, sudah aktif juga dalam perkuliahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.